Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai aplikasi kami yaitu Churn Telecom Detection. Adapun anggota kami, yang pertama Riris Iut Siregar dengan NIM 11S21004, Tesalonika Sitopu dengan NIM 11S21005, Gabriel Hutagalung dengan NIM 11S21010, Dea Saragi dengan NIM 11S21017, Agustina Butar-Butar dengan NIM 11S21019, Intan Sianipar dengan NIM 11S21020, dan Gary Bukit dengan NIM 11S21055. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi kami. Pertama sekali kami akan menjelaskan mengenai overview dari presentasi kali ini. Adapun pada presentasi ini kami akan menjelaskan mulai dari introduction, metode, cara kerja aplikasi, dan juga conclusion. Yang pertama, mengenai introduction atau perkenalan dari aplikasi kami. Aplikasi kami ini merupakan aplikasi yang berjudul Churn Telecom Detection, di mana dalam industri telekomunikasi, masalah churn pelanggan adalah tantangan utama yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan kehilangan pasar. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat membangun model prediktif untuk mengidentifikasi pola churn dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Strategi jangka panjang untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan kepuasan dapat dikembangkan dengan memanfaatkan model ini sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan telekomunikasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai metode dari aplikasi ini. Metodenya sendiri, aplikasi Churn Telecom Detection ini dirancang untuk memprediksi kemungkinan pelanggan telekomunikasi yang akan meninggalkan layanan atau churn menggunakan algoritma decision tree. Nah, yang kedua, algoritma decision tree ini dalam aplikasi Churn Telecom Detection ini dilatih menggunakan data pelanggan seperti durasi penggunaan layanan, jenis layanan, dan tingkat kepuasan. Selanjutnya untuk description-nya, aplikasi yang kami rancang ini bertujuan untuk melakukan analisis dan memprediksi kemungkinan pelanggan telekomunikasi yang akan menghentikan layanan atau sering disebut dengan churn. Kemudian kami membuat jendela utama UI-nya dengan menggunakan Tinter. Nah, dalam jendela utama ini terdapat beberapa atribut dan settingan seperti warna latar belakang, ukuran jendela, posisi jendela, dan font global. Kemudian untuk cara kerja aplikasinya sendiri, jadi dalam file ini diimport beberapa modul library yang diperlukan, yaitu yang pertama import Tinker STK, yaitu modul utama untuk pembuatan UI-nya, kemudian from Tinker import file dialog, yaitu yang menyediakan fungsi untuk dialog pemilihan filenya, kemudian import message box, yang menyediakan fungsi untuk menampilkan pesan dialog kepada pengguna, kemudian Pandas, yaitu library untuk memanipulasi dan analisis data, kemudian decision tree classifier-nya untuk membuat model pohon keputusan, dan grid search CV-nya digunakan untuk mencari kombinasi terbaik dari parameter model. Kemudian, di sini ada devload train data, di mana fungsi ini digunakan untuk memuat data train data dari file CSV yang disimpan dalam variabel DF. Kemudian, data yang disimpan di variabel DF akan di-return sebagai output dari fungsi ini. Kemudian, ada fungsi dari load test data. Fungsi ini digunakan untuk memuat tes data dari file CSV yang dipilih oleh user melalui dialog file. User akan diminta untuk memilih file CSV yang akan digunakan sebagai data uji atau tes datanya. Kemudian setelah user memilih filenya, fungsi akan mencoba memuat data dari file tersebut ke dalam sebuah frame menggunakan library Pandas. Jika berhasil dimuat, akan muncul pesan sukses yang memberitahu user bahwa data uji telah dimuat. Kemudian, jika terjadi kesalahan dalam memuat data, akan muncul pesan error yang menjelaskan
penyebab kesalahan yaitu warning no file selected. Kemudian jika user membatalkan pemilihan file atau tidak memilih file apapun, akan muncul pesan peringatan yang memberitahu user bahwa tidak ada file yang dipilih, yaitu warning. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fungsi training model. Sebelumnya kita harus harus sudah memiliki datanya. Jadi nanti untuk si model ini dipanggil oleh train model handler yang ada pada kode program kita. Kemudian train model ini nanti digunakan untuk membuat model training. Selain itu juga menerima parameter yang akan ditrain. Jadi nanti train yang dibuat itu akan dimasukkan ke dalamnya. Selanjutnya kita mengambil kolom yang dibutuhkan, jadi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam decision tree classification itu. Kemudian di decision tree classifier-nya inilah pembuatan model decision tree yang diambil dari library skalian yang sudah kita definisikan di atas. Untuk selanjutnya, untuk fungsi prediction ini digunakan untuk memprediksi. Jadi model yang digunakan adalah menggunakan decision tree classifier dan juga tes DF itu adalah tes data yang akan kita prediksi. Kemudian untuk kode program model.predict itu yang ada pada line 45 itu adalah itulah nanti fungsi utama yang melakukan prediksi. Itu adalah fungsi utama untuk melakukan prediksi dari model decision tree classifier itu, kecuali untuk baris yang paling terakhir adalah untuk line 46 itu merupakan kesimpulan atau data yang akan kita bandingkan dengan hasil prediksi yang telah kita lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Gary. Selanjutnya di sini terdapat main function, di mana fungsi ini merupakan fungsi utama dari program, yang fungsi ini dipanggil ketika program dijalankan. Kemudian di sini terdapat kita membuat instance dari objek TK yang mewakili root, window, atau jendela utama. Objek TK ini akan menjadi wadah untuk semua elemen GUI lainnya. Selanjutnya, di sini kita menggunakan fungsi winfo underscore screen width dan height-nya untuk mendapatkan lebar dan tinggi dari layar pengguna. Kemudian, berdasarkan lebar dan tinggi layar yang didapatkan tadi, di sini kita menghitung ukuran jendela root secara proporsional. Dalam aplikasi kami ini kami membuat agar diatur mencakup 80% dari lebar dan tinggi layarnya. Kemudian di sini terdapat set untuk mengatur background warna latar aplikasi kami. Selanjutnya terdapat juga opsi untuk mengatur ukuran font dan untuk mengatur font yang digunakan, yaitu Helvetica dan ukurannya 12. Kemudian di sini kami menginisialisasikan 4 variabel, yaitu train data, test data, trained model, dan predicted data. Di sini diinisialisasi dengan awal nilai yaitu non. Kemudian di sini kami membuat frame untuk buttonnya yang diatur yaitu warna background dari button dan untuk tempat dari button tersebut yaitu berada di tengah-tengah aplikasi kami. Kemudian selanjutnya di sini terdapat 4 fungsi callback yang didefinisikan untuk ketika diklik tombol yang tersedia. Ya, ini termasuk load test data handler untuk membuat data uji, kemudian train data handler untuk melatih model, kemudian predict handler untuk memprediksi churn, dan show result untuk menampilkan hasil prediksi. Dan di fungsi-fungsi itu juga
Misalnya contoh pada eh, trend model handler ini digunakan untuk melatih model dan memeriksa data dari. Kemudian jika sudah maka fungsi trend model ini akan dipanggil untuk melatih model. Kemudian hasilnya akan disimpan dalam variabel trend model. Kemudian terdapat juga pesan dialog yang akan tampil untuk memberitahu pengguna seperti sukses, model trained successful. Dan jika error terdapat warning. Jika tidak dimasukkan data yaitu no train data load. Begitu juga dengan fungsi predict handler dan show result-nya. Selanjutnya terdapat button eh, untuk mengatur button tinggi button dan lebar buttonnya. Kemudian juga terdapat untuk mengatur background dari button tersebut dan font di dalam button tersebut. Kemudian ini merupakan button dari load test data button. Di mana kode ini yang memicu fungsi load test data handler ketika diklik. Dan tombol ini ditambahkan ke dalam frame button yang telah dibuat. Dan di sini terdapat parameter lain untuk mengatur seperti lebar, tinggi, dan warnanya. Begitu juga terdapat tombol trend model. Di sini juga diatur mengenai lebarnya, tingginya, dan backgroundnya. Sama juga untuk button predict-nya, dan begitu juga dengan button show result-nya. Selanjutnya di sini terdapat root main loop, di mana root main loop ini kita memanggil main loop untuk menjalankan loop utama dari aplikasi GUI ini dan akan membuat jendela utama tetap terbuka dan merespon interaksi dari pengguna yang dimasukkan. Dan terakhir terdapat baris kode if name main digunakan untuk mengecek apakah script Python ini dieksekusi secara langsung. Dan jika dieksekusi secara langsung, maka blok kode yang berada dalam blok if akan dieksekusi. Dalam hal ini, maka akan memanggil fungsi main, yang merupakan fungsi utama dari program kami ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea untuk demo aplikasi. Baiklah, sekarang saya akan melakukan demonstrasi aplikasi. Pertama, kita akan melakukan run terlebih dahulu. Kita masukkan python main.py. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa aplikasinya sudah terbuka. Di sini terdapat empat tombol dalam aplikasi. Yang pertama adalah load test data, train model, prediction, show predict result. Jadi aplikasi ini kita gunakan untuk melakukan prediksi terhadap apakah pengguna akan melakukan churn terhadap penyedia layanan telekomunikasi yang tadi sudah dijelaskan di awal. Sebelumnya kita klik dulu load test datanya. Kita pilih dataset yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memasukkannya. Ada dataset yang sudah saya masukkan. Nah, isi dataset ini nah di sini saya sudah memasukkan data tes datanya dan sudah sukses. Kita okekan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dataset yang saya gunakan. Ini adalah data mengenai apa yang sudah dirasakan pengguna selama ia menggunakan penyedia layanan telekomunikasi yang tadi. Jadi yang akan diproses nantinya untuk melakukan prediksi di sini adalah yang pertama account length, area kode, international plan, voicemail, dan seterusnya. Tetapi di sini churn atau hasil aslinya dia tidak akan dimasukkan ke dalam pengolahan prediksinya karena ini ya jadi dia tidak dimasukkan nanti. Jadi ini hanya
hanya perbandingan saja nanti di akhir. Di sini ada tiga yang dibandingkan. Ada tiga yang akan diprediksi. Yang pertama dari state MD, state MS, dan state IN. Nah, kita langsung ke aplikasinya lagi. Tadi kita sudah memasukkan load test datanya dan sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan train model. Kita klik saja. Kita tunggu loadingnya. Di sini sudah muncul model train successful. Kemudian kita lanjut ke predict churn. Jadi kita di sini akan melakukan prediksi sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini sudah sukses. Kita oke kan? Kemudian kita akan menampilkan hasil dari prediksi yang sudah diolah tadi. Nah, di sini sudah keluar di hasilnya. Hasilnya ada false, false, true. Sementara kita buka lagi tadi aplikasinya, datanya. Kita bandingkan. Nah, di sini dari data yang kita masukkan tadi, dia adalah false, true, false. Sementara hasil prediksinya adalah false, false, true. Nah, ini menandakan bahwa datanya benar-benar diolah dan churn-nya ini tidak dimasukkan ke dalam pengolahan yang tadi. Di sini kita dapat melihat perbedaannya, dapat membandingkan bahwa dari data aslinya dia false, true, false, berbeda dengan hasil prediksi dari aplikasinya yaitu false, false, true. Jadi terdapat juga di sini dapat kita lihat adanya perbedaan dari hasil apa kenyataannya dan hasil prediksinya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan conclusion-nya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah ada beberapa persyaratan yang menjadi standar terjadinya churn yang menyebabkan pelanggan itu memilih untuk beralih ke penyedia layanan lain berdasarkan data training tadi. Kemudian proses pengembangan aplikasi ini meliputi pengumpulan data, pemrosesan data, serta pelatihannya nanti. Kemudian hasil prediksinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk tabel teks seperti yang tadi ditampilkan pada saat demo aplikasi. Jadi demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.